Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, mengisi minggu pagi ini saya sedang bersih-bersih kipas angin yang sudah kotor karena debu dan lain sebagainya. Dan ada sebuah hal yang menarik ketika saya bersih-bersih ini. Alhamdulillah saat ini kipasnya sudah relatif bersih. Setelah tadi saya bersihkan dengan sabun dan lap, dan ini sedikit menjawab pertanyaan atau beberapa masukan terkait dengan apa yang sedang saya pelajari, bahwa hal ini terkait dengan istilah-istilah yang sering kita dengar, yaitu tasawuf. Tasawuf itu secara sederhana dapat diartikan bersih, dan bersih ini sebagai hasil, sebagai akibat dari aktivitas saya tadi, yakni dibersihkan. Dan itu pengertian sederhana secara bahasa bahwa tasawuf itu bersih. Dan bersih sekali lagi adalah sebuah hasil dari sebuah aktivitas, akibat. Tasawuf itu adalah akibat dari pekerjaan kita. Sebelumnya kipas ini kotor dan saya harus membukanya dulu dari rumahnya ini, dan untuk membuka rumah ini saya perlu alatnya ada obeng. Tadi saya bersihkan juga ada lap yang saya gunakan untuk membersihkan, dan tentu ketika saya harus melepaskan baut dan mur di rumah kipas tadi itu perlu cara. Jadi bagaimana kemudian kaitannya hasil yang bersih kemudian ada obeng sebagai alat dan cara. Kaitannya adalah bahwa untuk mencapai sesuatu yang bersih kita perlu cara untuk membersihkannya, yang kemudian kita kenal dalam istilah-istilah tasawuf sebagai tarekat. Tarekat itu bukan ajaran, bukan sesuatu hal yang baru, bukan mazhab baru. Tarekat itu cara, metode bagaimana saya membersihkan hati, bagaimana kita membersihkan hati, sebagaimana tadi bagaimana cara saya membuka kipas angin ini untuk dibersihkan. Kemudian agar ini bersih itu perlu alatnya itu, kalau tadi saya menggunakan sabun dan lap, kalau untuk membersihkan hati itu alatnya zikrullah. Jadi jelas ya bahwa sekali lagi tasawuf itu bersih itu sebagai akibat yang dari apa yang kita lakukan. Kemudian untuk membersihkan ini saya perlu cara, perlu alat, perlu metode. Cara itu tarekat, metodenya itu tarekat, dan alat itu tadi zikrullah. Jadi tidak perlu atau menganalisa terlalu dalam apa itu tasawuf atau itu tarekat, apa itu zikir. Seperti itu saja, bahwa untuk mencapai sesuatu yang bersih kita perlu cara, perlu alat. Apalagi konon ketika membersihkan hati, untuk membersihkan ini saja saya coba mengeluarkan keringat karena saya bukan ahlinya, bukan dokter, sehingga kemudian ketika sekedar membersihkan ini perlu waktu yang relatif lama, dan kemudian juga dibuka bautnya saya agak strike karena saya bukan ahlinya dan alatnya kurang pas. Makanya ketika kita kemudian ingin membersihkan hati, diperlukan cara yang tepat, tarekat yang tepat, kemudian diperlukan alat yang tepat, diperlukan zikir yang tepat. Dan agar kita bisa membersihkan hati dengan baik, kita perlu bimbingan, perlu guru. Seperti saya, mungkin kalau saya biasanya saya suka mencari cara lewat googling atau lain sebagainya, karena kemampuan kita sangat terbatas, kapasitas kita pun terbatas. Tidak semua kita bisa lakukan sendiri. Ada orang yang bisa membimbing kita, itu guru. Ada alat yang harus kita gunakan, itu sabun dan lap. Ada cara yang harus kita gunakan, yaitu tarekat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan agar kemudian bisa menambah sedikit wawasan, dan kemudian tidak underestimate mengenai tasawuf itu sesat, tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu ini dan itu saja. Jadi analoginya mudah kan?
bahwa bersih adalah sebagai akibat dari aktivitas yang kita lakukan, dan untuk bisa membersihkan ini kita perlu cara, dan seperti itulah cara kita untuk mendapatkan hati yang bersih. Kita perlu alatnya zikrullah, kita perlu tahu caranya, tarekat namanya itu. Bila tarekat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.